sudah hadir di program podcast kami Zona Merah. Kebetulan belum ada tulisannya. Ya teman-teman, nanti kita kasih tulisan karena sekarang ini memang baru. Dan alhamdulillah di podcast perdana kita kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Suhada, atau panggilannya gimana? Gus Suhada. Gus Suhada. Oke, Gus aja lah biar saya kelihatannya lebih akrab di dekat di dekat orang berbeci. Gitu aja. Nuwun sewu. Saya panggil Gus saja. Gus Suhada ini adalah dekan di Universitas Nahdlatul Ulama. Beliau dekan Fakultas Teknologi Informasi. Ngoten nggih? Nggih. Dan kebetulan juga beliau adalah direktur Malia Syahid Konsultan. Ngaten nggih Gus ya. Sebelum kita berbicara atau ngobrol-ngobrol jauh Gus tentang bagaimana di Universitas Nahdlatul Ulama, bagaimana peran Gus di sana, saya ingin tahu lebih dahulu asal muasal Gus Suhada ini sebenarnya orang mana? Ini saya kayak terasa diselidik ini. Enggak, biar yang melihat kita nanti biar lebih dekat, atau yang belum tahu nanti biar lebih akrab lagi dengan Gus Suhada. Ya. Baik, saya kira saya nggak jauh berbeda dengan teman-teman semua, mungkin malah bahkan lebih kampung gitu dari teman-teman ini. Saya itu berasal dari daerah di atas bukit di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Kecamatannya Bruno, desanya Pakisarum. Itu di atas bukit, termasuk yang paling tinggi di kecamatan Bruno. Oh gitu. Jadi saya dulu waktu MTS, saya sekolah itu harus jalan kaki 12 kilo pulang pergi setiap hari. Jalan 24 kilo, jalan kaki. Berangkat itu. Enggak mondok, dulu belum mondok atau kalau pas bosen mondok, jadi pulang jalan kaki gitu. Oh gitu. Ya. Tapi pondoknya di mana dulu Gus? Pondoknya di sana di Bruno juga, di dekat kecamatan. Ya, saya mondok di sana. Tapi kadang-kadang bosen. Ya, kalau lagi bosen, saya mau jalan kaki sama teman-teman. Pulangnya gitu. Berangkat dan pulang kan? Berangkat dan pulang gitu ya. Dinia atau langsung MTS dulu Gus di sana Gus? Kalau dulu kan banyak biasanya kan kalau di tempat saya itu Gus, kalau yang lulusan SD itu biasanya langsung menempuh dinia dulu Gus. Oh enggak langsung MTS. Langsung MTS. Alhamdulillah. Artinya sudah menguasai nahu sorobnya, sudah mulai di MTS ya, sudah mulai bisa sedikit. Alhamdulillah Gus. Belajar baca kitab itu sejak masih SD kelas 4, kelas 5 lah. Sudah nih. Ya memang mungkin backgroundnya Gus Suhada memang lingkungannya lah ya gitu, lingkungan pesantren atau gimana? Ya kebetulan aja, nggak pesantren banget tapi kebetulan ada tempat belajar lah. Nah, kira-kira begitu. Ada tempat mengaji, tempat belajar yang setiap sore sampai isya, nanti subuh ngaji lagi baru ke sekolah. Kondisinya kalau di Sagus itu seperti apa nih? Apakah di sana itu dingin sekali seperti yang saya bayangkan karena di bukit ya? Karena cuacanya seperti itu. Lumayan dingin, walaupun tidak sedingin Wonosobo. Oh gitu. Ya. Karena saya dulu mondok di Wonosobo pun tak perasan lama karena saking dinginnya. Gitu. Iya, akhirnya pindah ke Purworejo lagi. Dibandingkan Kudus masih jauh lah ya. Wah, ini panas. Ini lumayan panas. Apalagi ini nggak ada kipasnya Gus. Mohon maaf nih. AC-nya masih belum Gus. Nanti ini bertahap. Karena ini podcast perdana. Dan alhamdulillah Gus Suhada bisa rawuh luar biasa di sini. Ini. Dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dengan amin, barokah, ini luar biasa. Terus kita lanjut tadi Gus. Setelah MTS tadi Gus ke Aliyah atau kemana? Saya dulu di SMA Tahasus Al-Quran Wonosobo dulu. Di Wonosobo di Al-Asyariyah, di tempat Mbah Muntahal Hafid. Terus karena kedinginan nggak kerasan, saya pindah ke Man Purworejo. Terus mondok di Purworejo. Oh gitu. Habis itu langsung kuliah di mana Gus? Habis itu selesai dari Man, bertaruh UMPTN. UMPTN pertama saya keterima di Universitas Brawijaya Malang. Oh gitu. Diambil?
saya ambil 1 tahun saya jadi pria musola. Saya gitu. menjadi penjaga masjid kampus Universitas Brawijaya. 1 tahun. 1 tahun. Jadi marbot ya. Jadi marbot. Makan di situ, Gus. Makan di situ. Disediain beras, masak, makan di situ. Kalau ada kondangan ikut juga. Kebetulan waktu itu belum ada masjid buat kondangan waktu itu. Oh, belum ada. Belum ada waktu zaman saya kuliah. Nah, jadi ya dapat makan karena masak sendiri atau hari Jumat bersih-bersih itu. Hari Jumat bersih-bersih gotong royong. Bersih kolam, bersih-bersih tempat wudhu, kamar mandi, nanti dapat makan siang. Dari masjid desa. Oh, dari masjid. Dari masjid. Biasanya kalau di masjid kan ada kondangan atau apa gitu kan. Pasar aja, apa gitu kan. Ya, dulu belum ya? Belum ada dulu. Dulu belum ada waktu itu. Kan bisa untuk tambah gizi, Gus. Betul. Kalau nyiasatinya dulu untuk tambah gizi gimana, Gus? Gimana? Kalau nyiasatinya dulu nambah gizi gimana? Waktu kuliah? Iya. Kalau pas di musola itu? Iya, beli di warung. Beli di warung. Cukup uangnya? Ya alhamdulillah cukup sih. Iya, karena kan beras nggak beli. Oh gitu. Ya karena kan istilahnya Gus aja numpang di musola, tidurnya di musola gitu kan, makan di musola. Apa cukup untuk ketika itu? Uangnya untuk istilahnya pengen makan enak wisata ini, Gus. Ya cukup sih kan dapat dari orang tua. Dapat orang kan nggak perlu bayar kos. Iya. Di masjid kita ada kamar juga sih. Kita ada kamar. Sekarang ada 2 kamar tuh. Kalau di Malang itu 1 kamar 2 orang. 1 kamar 2 orang. Ya, kebetulan saya baru karena dulu kesasar masuk Brawijaya itu. Saya nggak ada kenal, nggak ada teman. Terus datang ke sana, tiba-tiba udah kamu ini tinggal di masjid dulu aja gitu. Numpang dulu nanti cari kos. Nah setelah numpang 3 hari itu saya keterusan? Enggak, waktu selesai mau 3 hari kan saya dapat itu punya sertifikat dulu pernah lomba menang Sarhil Quran di Jawa Tengah waktu masih alia. Terus Brawijaya butuh kontingen untuk dikirim ke Mataram. Kamu ikut seleksi mau nggak? Oh mau gitu. Nah ternyata saya menang terus dikirim ke Mataram dan dapat juara berapa dulu? Harapan 1 atau juara 3 saya lupa. Terus akhirnya pulang tidak diminta untuk cari kos tapi diminta untuk tinggal di masjid. Hormati masjid. Ya. Alhamdulillah berkahnya masjid. Itu berkahnya masjid di situ. Tapi setelah 1 tahun pindah. Karena masih suka tantangan, UMPTN lagi keterima di Teknik Geodesi UGM dan saya ambil di Teknik Geodesi UGM. Sama juga kondisinya, numpang juga? Enggak, kalau di UGM kan Jogja saya udah tahu orientasi, gitu. Jadi langsung bisa cari kos lah kira-kira gitu. Tapi ya masih yang deket-deket dengan masjid. Ambil yang paling murah? Ya kira-kira begitu. Dulu berapa Gus kalau sana? Kalau zaman dulu, tahun berapa itu? Tahun 98 saya masuk UGM. Kos itu kira-kira pertama masuk kayaknya per bulan saya bayar sekitar 60.000. 60.000? Iya. 1 orang? 1 orang. Berarti 1 kamar 1 orang ketika itu? Pertama kali saya 1 kamar berdua. Teman saya kebetulan ada yang dari Brawijaya juga, tapi nggak janjian. Dan keterima di prodi yang sama. Jadi saya 1 kamar sama dia selama setahun. Artinya bisa lebih akrab lagi gitu. Iya, jadi dapat teman lagi yang di situ. Lulus tepat waktu Gus? Alhamdulillah tepat waktu. Saya lulusan ke-28 dari 128 mahasiswa, 1 prodi, 1 angkatan. 4 tahun ya? 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Itu sudah termasuk cepat kalau di era di era itu Fakultas Teknik. 4 tahun 8 bulan itu sudah termasuk cepat. Tapi ketika dengan lulus yang dengan waktu yang terhitung tepat lah Gus. Apakah tidak diselingi dengan aktivitas di organisasi kampus atau yang lain Gus? Ya, saya termasuk aktivis. Awal jadi mahasiswa baru langsung jadi ketua angkatan. Terus kemudian setelah itu kepilih sebagai anggota senat fakultas. Setelah itu kepilih lagi tahun berikutnya jadi ketua himpunan mahasiswa prodi HMC. Kemudian setahun berikutnya kepilih jadi anggota dewan perwakilan mahasiswa tingkat universitas. Jadi ketua kebetulan. Jadi ketua terus ya. Terus membagi waktunya gimana Gus dengan kuliah Gus? Kalau kuliah sih relatif nggak ada masalah, tapi lebih masalah ketika harus mencari uang sendiri. Orang tua gimana Gus dulu? Saya kan kiriman macet atau gimana? Semester 2 itu ibu saya meninggal. Ya.
Setelah ibu saya meninggal, saya berpikir jangan-jangan nanti ada perubahan struktur ekonomi keluarga. Nah, saya sudah prediksi itu. Jadi saya ancang-ancang. Kebetulan saya dapat beasiswa. Mulai semester 2 saya ada beasiswa terus sampai semester 5. Saya sudah berpikir kalau semester 5 itu nggak ada pendapatan yang cukup, saya harus kerja. Semester 5 saya ketemu alumni, saya mau cari kerja ternyata dicegah karena waktu itu kan saya ketua himpunan mahasiswa. Udah nggak usah cari kerja, tak kasih beasiswa dulu. Dapat beasiswa dari alumni sama dari kampus 360 lah sebulan, lumayan cukup untuk hidup waktu itu. Nah, jalan 6 bulan lah, jalan 6 bulan saya dapat kerja di Kamar Dagang dan Industri, kerja paruh waktu. Ya gaji 500 sampai 700 lah tergantung pendapatan. Karena saya dulu event organizer untuk pelatihan. Nah, dari itu cukup lah untuk hidup sambil saya mengatur waktu karena kuliah pagi. Saya ngambil kuliah yang SKS-nya yang saya tempuh hanya pagi sampai siang. Karena jam setengah 1 saya harus sudah pergi ke Kadin untuk bekerja. Jam 5 pulang. Kemudian malam saya gunakan untuk aktivis. Waktu itu saya masih ketua DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa UGM. Saya gunakan untuk rapat-rapat sama yang organisasi yang lain. Ya setelah itu mengerjakan tugas. Ya paling mungkin tidur 3 jam lah semalam. Lumayan ya kerja untuk ukuran waktu itu ya. Lumayan. Apalagi sudah kerja. Udah bisa nyari uang sendiri lah. Itu keterusan berapa tahun Gus di Kadin Gus? Sampai menjelang lulus. Jadi karena saya harus KKN. KKN itu kan nggak bisa bekerja kan. Nah saya siapin uang tabungan untuk kira-kira bisa untuk KKN. Saya off 3 bulan, KKN selesai sambil nulis tesis. Nah itu sudah ditelepon lagi sama Kadin. Kapan mau masuk lagi? Kapan masuk lagi? Nah, terus sebentar saya selesaikan tesis dulu, saya skripsi dulu, kalau udah ujian nanti saya kabari. Nah, selesai ujian hari kedua atau hari ketiga sudah kembali ke Kadin mulai kerja lagi sebelum wisuda. Gitu. Berarti lulus sudah dapat kerjaan lagi di Kadin lagi. Ya. Itu sampai berapa tahun juga, Gus? Kira-kira setahun kerja di Kadin, saya kemudian kerja di properti. Ya, kerja di properti. Kemudian setelah itu Kadin saya lepas, saya full di properti dan saya menikah. Dapat orang mana Gus? Orang Jogja kebetulan ini adik bukan, nggak kenal dulu, dikenalin sama teman itu ternyata putranya dosen ya, dosen pertanian di UGM. Ya saya tiba-tiba nggak tahu accident lah kira-kira dikenalin, terus saya sudah pengen menikah dan dia ternyata juga niatnya menikah. Ya tanpa persiapan yang cukup. Berapa bulan Gus? 3 bulan sejak kenal kita menikah. 3 bulan. Istilahnya orang sekarang ta'aruf gitu. Ta'aruf lah kira-kira begitu. 3 bulan ya. Sudah cukup waktu ya ketika itu ya. Ya. Sudah berapa ada kedekatan hatinya ketika itu sudah berapa persen ketika? Atau memang saya gitu. Ini aja karena waktu itu saya komitmen, saya ketemu siapapun wanita yang siap menikah, dan itu pertama kali ketemu dan pas saat saya siap berarti itu jodohku, itu aja. Jadi saya bilang adalah saya ikhlas aja lah pokoknya gitu. Tapi dosen atau mahasiswa ketika itu? Dia sudah bekerja sebagai peneliti juga. Peneliti. Ya. Alhamdulillah 3 bulan ya. Waktu yang cukup singkat Gus. Cukup singkat. Waktu itu saya juga tidak menyangka karena waktu itu setelah kenal kemudian dinyatakan kita menikah tanggal ini, siap enggak gitu, enggak bisa ditunda gitu kan. Karena kita mau umroh jadi kita sekalian menikah. Nah, kemudian waktu itu ada keluarga dari istri itu pada umroh, kemudian kita diajak untuk menikah di sana. Artinya ketika itu memang di hatiku sudah nggak ada yang lain ketika itu. Nggak ada. Berarti ketika memang dapat dikenalkan itu memang sudah oke nih. Iya. Mantan Gus? Nggak patah hati. Ada tau. Cowok nggak laku kayaknya. Iya, dengan istilahnya Gus Yoda ini kan paling tidak santri-santri yang sana kan banyak yang naksir gitu kan. Itu cuma manut aja lah, kayaknya ini sudah irodahnya harus menikah aja. Sudah putra berapa Gus? 3.
Sudah 3. Ya, sudah SMA kelas 1 kembar. Iya. Cowok, Kembar. adiknya SMP kelas 3 cowok lagi. Sudah besar semua ya, Gus. Sudah lumayan. Kita menikah 2004. Iya. Sekarang kan 2020 ya. Ya. Sudah 14 tahun. Sekarang domisili di Jogja atau di mana? Di Jogja. Di Jogja ya. Ya. Terus ketika Gus nyasar di Universitas Nahdlatul Ulama sekarang ini, ya. Itu ceritanya gimana? Oh, ya. Jadi kan kebetulan saya itu dulu aktif di PWNU. Yeah. Ya. Diajak Pak Senawi namanya yang sekarang jadi wakil rektor. Yeah. Nah, waktu itu saya adalah sebelum saya mendirikan perusahaan sendiri, saya dulu itu pernah aktif di membantu di tim teknis nasional pasca gempa di UGM kantornya, terus kerja di LPPM UGM juga saya pernah ada sama World Bank. Nah, habis itu saya sempat jadi direktur eksekutif namanya Jogja Investment Forum di DIY. Itu kelompok investor yang ada di DIY yang ingin membuat local partnership, bantingan 40 orang, kita bikin ADART, kemudian iurannya waktu itu 100 jutaan lah satu orang untuk bikin organisasi itu. Uang itu menjadi uang abadi untuk membiayai sekretariat. Terus nanti cari investment opportunity, baru nanti bantingan lagi untuk investasi. Gitu. Nah, yang membuat Gus tertarik untuk di UNU Jogja ini, apakah hanya sebuah pengabdian atau apa? Nah, ini sebelum selesai ceritanya. Karena setelah itu kan saya terus mendirikan usaha sendiri, perusahaan IT. Nah, karena waktu itu saya bekerja sebagai direktur eksekutif investment forum, saya tahu betul bagaimana daerah itu mempunyai kelemahan dalam menawarkan peluang investasi daerah. Kebetulan saya basicnya orang peta, geodesi, kemudian saya juga sekolah bisnis, dan saya pernah kerja di properti. Nah, 3 logika itu saya gunakan untuk membuat formula baru bagaimana ada satu inovasi aplikasi namanya WebGIS untuk promosi investasi daerah, dan saya buat inovasi itu dan saya tawarkan di daerah, dan itu ternyata yang membuat orang suka. Karena waktu itu saya ke Jakarta ketemu Pak Khairul Tanjung, dalam persiapan ketemu beliau itu saya banyak di mentor sama senior saya, ada Prof Danang namanya. Beliau menanyakan, ini petanya harus siapkan, ada petanya nggak? Wah, saya bingung, seorang geodesi jarang pakai peta nih. Wah, terus saya mikir, wah berarti investasi itu peta. Setelah itu saya langsung siapin, habis itu bikin prototipe aplikasi IT yang berbasis peta, saya tawarkan ke Pemda-Pemda. Ternyata mereka mau beli dengan harga yang cukup lumayan lah menurut saya. Dan dari situ saya bisa startup, mulai dari modal awal itu bisa mulai untuk generate, untuk mulai bisnis sendiri. Sejauh ini perkembangan gimana, guys? Ya, alhamdulillah kita banyak supply di BUMN lah, banyak BUMN, BUMD, pemerintah daerah, khususnya aplikasi WebGIS ya. Ya, itu yang running sampai sekarang karena nggak banyak yang bergelut di situ. Dikerjakan sendiri atau butuh tenaga kerja, guys? Butuh tenaga kerja, jadi saya deploy tim, ada yang memang profesional, ada juga nanti kalau pas butuh banyak, ada tenaga yang butuh digit peta lebih banyak, kita bisa undang mahasiswa. Ada melibatkan berapa istilahnya tenaga kerja untuk sampai saat ini, guys? Ya, up and down ya, kalau yang normal kan 7 orang, tapi ketika high season mungkin bisa sampai 15 atau bisa lebih, kira-kira gitu. Kondisional gitu? Kondisional, tapi yang tetap segitu. Tapi sudah menjangkau Indonesia semua? Mungkin sampai di luar Jawa? Oh, luar Jawa sudah ya, Kalimantan, Sumatera sebagian, Banjarmasin yang Kalimantan yang banyak sudah kita ini. Tapi mayoritas di Jakarta. Mayoritas Jakarta. Ya. Rata-rata BUMN, guys? BUMN. BUMN ya. Bagus. Nah, dari situ kemudian Prof Purwo ingin mengembangkan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, beliau karena UNU itu tidak punya uang, menggaji dekan juga tidak mampu, ya kan, menggaji rektor juga tidak mampu, maka dibutuhkan para praktisi yang mau mendedikasikan diri, mengabdikan diri untuk sambil UNU itu besar, sambil ada dosen-dosen yang memang kita hire, maka para pimpinan di UNU itu tidak ada yang diberikan pengabdian lah kira-kira gitu.
Berarti ketika itu jenengan memang murni pengabdian ketika itu, Gus. Murni pengabdian. Murni pengabdian. Sudah gak butuh uang? Ya, semua orang butuh uang. Artinya kalau pengabdian kan istilahnya uangnya nantilah. Ya. Ketika itu gimana? Uangnya cari di tempat lain. Kan? Uangnya cari di tempat lain. Tapi alhamdulillah berkah ya, Gus. Alhamdulillah berkah. Itu, ya? Alhamdulillah bisa. Apalagi untuk NU ya, Gus. Apalagi untuk para NU lah. Karena bagi saya membangun Indonesia atau membangun Indonesia itu membangun NU sama dengan membangun Indonesia. Karena banyak kelompok masyarakat yang kurang sejahtera itu banyak di komunitas NU, di desa-desa. Maka kita mengajak mereka, ayo sekolah, coba nanti kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, kemudian kesejahteraan kita, semuanya kita panggil lah, kira-kira gitu. Sekarang kisaran berapa, Gus, untuk mahasiswa di UNU, Gus, jumlahnya? Jumlah tepatnya berapa ya? Kalau kira-kira ya more or less 1.200 sampai 1.250 lah kurang. Ada berapa fakultas? Kita ada 5 fakultas. 5 fakultas apa aja? Ya. Fakultas Teknologi Informasi yang saya di situ, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Dirosa Islamiyah, Fakultas Halal Industri dan Kependidikan. Paling favorit biasanya, Gus? Kalau mahasiswa masuk ke situ? Merata sih. Merata ya? Hampir merata ya. Tapi latar belakang memang yang masuk di situ apakah dari NU semua atau ada latar belakang lain? Mayoritas hampir semua NU lah, hampir tidak ada saya kira yang tidak NU. Atau kira-kira mungkin kan istilahnya abangan lah, istilahnya kalau menyebutnya abangan gitu, tertarik dengan situ. Kalau selama ini sih karena jaring kita itu jaring kader, jadi dari PC, MWC, jadi kebanyakan yang dikirim itu adalah orang yang memang paling tidak punya latar belakang kultural sebagai NU, walaupun tidak resmi sebagai anggota NU. Itu menjadi syarat, Gus, untuk bisa masuk situ sebagai NU? Enggak juga. Tapi karena komitmen kita ingin mendidik yang memang mereka selama ini tidak terjangkau, karena kita waktu tahun awal kita kasih beasiswa juga, sampai sekarang juga banyak yang beasiswa, makanya nggak kuat bayar pimpinannya, banyak beasiswanya. Tapi itu pengabdian. Pengabdian ya, itu pengabdian. Tapi rata-rata memang dari lingkungan Jogja sendiri atau seluruh Indonesia sih. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Tapi mayoritas memang di area Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Tapi dari Sumatera, dari Sulawesi juga ada. Apa yang menjadi nilai daya tarik untuk UNU sendiri itu, Mas? Kalau saya melihat begini, jadi UNU ini didirikan dengan kondisi yang terbatas, tapi bisa berjalan. Itu satu poin. Yang kedua, kurikulum kita desain dengan pendekatan blok, sistem blok. Jadi selama ini kan kalau kita kuliah itu kan SKS, nah, mata kuliah. Nah, kita tidak mengenal mata kuliah, kita blok. Jadi basisnya adalah learning outcome, kompetensi. Ini kalau saya di insinyur sangat cocok sekali. Jadi pendidikan engineer itu sebenarnya basisnya adalah kompetensi. Sampai ada kompetensi, bukan seberapa banyak mata kuliah yang sudah diambil, tapi kompetensinya apa. Nah ini saya kira menarik menurut saya. Jadi termasuk exercise kita ini di tahun keempat mahasiswa yang 2017 selama 1 semester hingga setahun kita terjunkan di lapangan dengan LabSOS. Yang LabSOS, laboratorium sosial, ini merupakan kombinasi antara kompetensi entrepreneur, kompetensi dia sebagai misalnya menempuh jalur magang di industri, ada riset juga, ada independent project. Jadi kita mix dalam satu kerangka biar mahasiswa selama mereka melakukan uji coba itu, dan kita kaitkan langsung dengan kebutuhan jemaah, karena target kita penerima manfaatnya adalah jemaah. Artinya berapa persen kira-kira lulusan dari UNU yang ketika sudah lulus langsung terserap di dunia kerja, Mas? Kalau bayangan saya tidak tahu fakultas lain, tapi kalau kebetulan saya paling paham itu di prodi informatika misalnya, ya komputer lah mirip-mirip, tapi hampir mirip lah kompetensinya, walaupun agak beda. Kalau komputer itu lebih ke
penekanan kita itu lebih ke otomasi, ya kalau informatika lebih ke sistem informasi dan lainnya. Model sistem kerja yang saya gunakan, logik kerja profesional di perusahaan-perusahaan nasional, yang mungkin kalau di Jakarta itu yang semacam ya perusahaan-perusahaan besar ya, Accenture dan lain sebagainya, itu logik kerjanya itu kita gunakan untuk mereka belajar. Jadi mengembangkan sistem itu bukan hanya ngoding, tapi bagaimana mereka melakukan need assessment, kemudian mereka melakukan rancang bangun sistemnya, kemudian mereka membuat technical documentation-nya, skill project management-nya, communication skill-nya, itu menjadi satu kesatuan dalam kompetensi yang mereka harus nanti memilih. Mereka lulus itu sebagai new entry level, itu mereka milih kompetensi mau sebagai apa. Mereka mau sebagai programmer, sebagai business analyst, atau mau sebagai dokumentator dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini untuk mahasiswa baru sendiri, Gus, ada peningkatan terus setiap tahunnya di UNU? Peningkatan, cuma memang kelas kita terbatas. Kita belum punya gedung sendiri, gedung masih nyewa. Ya mahasiswa 1.200 itu sudah utilisasi yang maksimal. Artinya tidak ada lagi ruang yang bisa kita gunakan. Nah, kita kebetulan lagi membangun gedung baru, sedang kita siapkan. Alhamdulillah dapat hibah pinjaman lah ya. Kita bisa dapat hibah dari Sultan tanahnya. Ini sedang kita bangun, sedang dirancang. Insya Allah 2021 bisa menempati gedung baru. Ini berkahnya para kiai kira-kira begitu. Alhamdulillah. Melihat kondisi saya melenceng sedikit, Gus. Melihat kondisi anak-anak muda sekarang itu yang mulai wawasan agamanya lah. Itu bagaimana, Gus? Iya. Ini saya kira keprihatinan kita semua. Jadi karena anak-anak milenial atau bahkan mungkin generasi sekarang itu kan tidak punya kesempatan waktu yang cukup banyak seperti anak dulu, yang sore mengaji, subuh mengaji, ke musola, ke masjid, itu kan apalagi mereka yang tinggal di urban. Ya even yang di desa pun tidak mau mengaji lagi, lulus SD nggak ngaji. Nah, saya kira ini terobosan yang harus dibuat universitas berbasis agama termasuk UNU untuk mendeliver produk-produk pengetahuan, ideologi, internalisasi keagamaan itu melalui media digital. Maka digitalisasi dakwah itu menjadi keniscayaan. Dan itu tantangan saya kira. Ini podcast ini saya kira menarik untuk menjadi instrumen untuk mengarahkan agar orang bisa lebih toleran, bisa harmoni, bisa punya paham yang tidak materialistic minded. Itu penting disiarkan oleh media-media seperti ini. Terakhir, Gus, untuk ada pesan-pesan untuk anak-anak muda, Gus. Ya, berlaku umum ya, saya kira. Jadi generasi Anda itu berbeda dengan generasi saya. Jadi mesti anak-anak muda sekarang bisa mendefinisikan dia akan berperan di wilayah mana, di area mana, walaupun misi dan pesannya masih sama dengan ya sejak zaman saya dulu lah kira-kira gitu. Tetapi kita mesti definisikan ulang sesuai dengan zamannya. Itu saya kira tantangan yang paling berat untuk setiap zamannya. Saya kira itu. Terima kasih, Gus. Untuk kehadirannya di podcast kami di Zona Merah. Kebetulan memang belum ada tulisannya, Gus. Tadi baru dirancang ini. Kebetulan Gus Yuhada juga mendadak ke sini, jadi saya langsung aja. Kalau Gus nanti lihat di episode berikutnya jangan kaget ya. Kalau nanti kalau sudah ada tulisan Zona Merah. Tapi mudah-mudahan ketidakadaan itu tidak menimbulkan Gus kekecewaan, Gus. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita obrolkan saat ini bisa membawa manfaat kepada masyarakat banyak, Gus. Sukses. Terima kasih kehadiran Gus. Mudah-mudahan Gus juga sukses terus di dunia kerjanya, keluarganya, dan lain sebagainya, Gus. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di Zona Merah.
Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu, Gus.